Baik ya, hari ini penagihan pinjol sepertinya semakin brutal saja ya kan, semakin menggila. Dan hari ini kalian yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol harus menguatkan mental kalian. Harus bisa untuk tetap tenang dan berpikir positif dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Nah, hari ini banyak yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa sih Bang ya DC-DC aplikasi pinjol itu menagihnya itu cukup tidak manusiawi Bang, padahal hutang kami itu tidak seberapa Bang." Dan banyak juga yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa mereka setega itu Bang? Apakah mereka memang tidak pernah merasakan kesusahan seperti yang kita rasakan saat ini?" Banyak ya yang mengeluh seperti itu. Namun kalian harus tetap semangat dan kuat ya. Semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi pasti ada solusinya. Yang penting kalian itu harus bisa bersabar dulu. Nggak bisa gerusak-gerusuk. Yang hari ini masih tetap gerusak-gerusuk dengan kepanikan-kepanikan yang diciptakan sendiri. Dengan berusaha keras ingin minjol lagi di aplikasi yang lain. Atau mungkin udah pinjam sana sini namun belum berbayar. Kalian harus bisa untuk tetap tenang. Hari ini dahulukan yang mana kalian sanggup dan memang benar-benar urgent ya. Kalau seandainya kalian hari ini minjem uang di lingkungan sekitar, ya coba itu dulu yang satu-satu perlahan diselesaikan dulu. Jadi masalah aplikasi pinjolnya kita akan selesaikan nanti kalau memang kita sudah punya kekuatan untuk membayar di aplikasi-aplikasi mereka. Nah, sekarang kita kembali ke pokok permasalahan tentang penagihan debt collection ya dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Gua nggak pengen lagi ngebahas yang ilegal. Yang ilegal ini udah pasti tak ada aturan mainnya. Mereka akan membuat peraturan yang hanya akan menguntungkan perusahaan mereka. Hari ini kita pengen ngebahas pinjol legal OJK yang memang di bawah naungan OJK. Di bawah naungan perhatian pemerintah. Ya, kenapa hari ini masih banyak saja DC-DC aplikasi pinjol legal OJK ini seperti melakukan pelanggaran. Ya kan, bahkan mungkin ada yang sudah mengancam ini itu segala macam. Tapi kalian harus bisa dong untuk tetap berada di posisi yang tidak membahayakan. Artinya kalian harus bisa mengkaji ulang apapun yang mereka perbuat kepada kalian. Termasuk di dalamnya mengirimkan pesan-pesan yang kalian anggap menyeramkan. Memang dalam keadaan bermasalah seperti ini pemikiran kita pasti akan sedikit lebih kacau ya. Jadi kita harus bisa untuk tetap berpikir secara positif ya. Tetap harus bisa menggunakan logika-logika yang sebenarnya sederhana. Hari ini banyak ya yang ngutang pinjol itu ya limitnya paling 2 juta ke bawah lah. Dan hari ini cukup jauh dari ibu kota Jakarta. Dan hari ini masih bertanya-tanya apakah mereka memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Bang. Ya, karena khawatir mereka ini akan datang ke rumah, mereka akan teriak-teriak. Nggak boleh seperti itu dan kalian harus menghentikan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Itu bukan urusan kita. Ya, silahkan saja aplikasi pinjolnya mau punya DC mau enggak ya kan. Yang jelas kalau mereka itu datang dengan beretika, sopan dan santun, kita wajib kooperatif. Habis. Selesai dengan sampai di situ. Masalah kalian hari ini belum punya uang, kalau memang debt collector lapangannya mau datang ke rumah, ya silahkan monggo dan jelaskan. Hari ini kami belum punya uang Bapak Ibu DC, ya mohon maaf. Dan kami akan usahakan secepatnya, doakan kami ya agar kami bisa melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi Bapak. Kan enak ya seperti itu. Oke baik, kita pengen kembali ke pokok permasalahan tentang 90 harinya. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, kita udah kontak WhatsApp OJK dan kita laporkan hari ini tentang penagihan dari DC-DC pinjol legal OJK. Lalu mereka memberitahukan seperti ini. Setiap penyelenggara fintech peer-to-peer lending tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Wow ya, banyak yang udah happy banget nih ketika mendengar pesan seperti ini. Banyak di antara kita yang beranggapan berarti 90 hari utang kita lunas dong ya. Nggak boleh lagi ditagih sama pihak aplikasi. Namun ada lanjutannya nih. Setiap penyelenggara fintech peer-to-peer lending diperbolehkan sama pihak OJK menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari
dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, ini yang paling gak enak, ya kan? Setelah 90 hari akan tetap dilakukan penagihan, ya. Namun sudah dialihkan ke pihak ketiga, yang mana proses dan tata cara penagihan sepenuhnya wewenang jasa penagih tersebut. Pantesan aja hari ini banyak di antara kita yang merasa gelisah karena ternyata OJK mengembalikan, ya, dan memberikan wewenang dan cara kepada penagihnya. Pantesan saja kadang-kadang mereka ini suka-suka. Nah, kita pengen bertanya nanti langsung kepada pihak OJK. Debt collection mana yang telah diakui, supaya nanti kita bisa langsung cek. Misalnya dari aplikasi A, mereka menggunakan jasa penagihan aplikasi B. Apakah aplikasi B tadi memang sudah diakui dan mereka sudah mendapatkan sertifikasi dan punya legal standing hukum yang jelas. Nah, hari ini kan masyarakat juga belum tahu. Kita harus tetap menginformasikan, ya, semua yang hari ini ditanyakan oleh masyarakat, supaya masyarakat tercerdaskan, supaya masyarakat tahu apa yang hari ini yang sedang dihadapi masyarakat ini dan bagaimana solusi dan caranya supaya jangan ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol. Dan ini sepertinya cukup disayangkan, ya kan? Ternyata OJK, ya, mengembalikan wewenang dan cara penagihannya kepada tim DC yang telah diakui atau ditunjuk oleh pihak aplikasi. Nah, gua pengen titip pesan kepada Bapak Ibu OJK, tolong Pak, ya, untuk semua aplikasi pinjol legal OJK yang menggunakan jasa penagihan kepada pihak ketiga, tolong diberitahukan atau dicari tahu atau diperiksa apakah tim penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini memang sudah diakui atau bersertifikasi. Soalnya di lapangan banyak masyarakat kita yang mengeluhkan tentang gaya-gaya penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini, tentang DC-nya menggunakan unsur-unsur yang melanggar ketertiban umum dan cukup meresahkan hari ini, ya. Oke, jadi udah cukup jelas. Yang kemarin tanya-tanya tentang setelah 90 hari tidak boleh ditagih lagi, memang benar tidak boleh ditagih aplikasi, tapi dialihkan, ya, kepada pihak penagihan yang katanya sudah diakui. Nah, kita akan tunggu nanti dan kita akan tanyakan langsung nanti kepada pihak OJK, aplikasi pinjol manakah dan siapakah pihak DC-nya atas PT apa, ya kan, hari ini yang sudah diakui, supaya masyarakat tahu. Oke. Baik, jadi apapun hari ini masalah kalian terkait tentang penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol tersebut, kalian harus tahu bahwasannya tim DC ini kerjanya pakai target. Dan hari ini yang menjadi on target itu adalah kita-kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Dan mereka akan mendesak-desak kalian, mereka akan hubungi kalian. Mungkin ada yang 5, 10 atau 15 kali per hari. Apalagi kalau kita nggak balas WA dan nggak angkat telepon mereka. Mereka itu tambah penasaran sama kita. Sehingga sepertinya ada ekspansi besar-besaran, ya kan, ke nomor handphone ini. Seperti serasa menjadi artis. Karena ada puluhan nomor baru yang pengen kenalan dengan kita. Ternyata tagihan dari aplikasi pinjol. Jadi untuk kalian yang menghadapi masalah seperti ini, jangan panik, ya. Tetap tenang. Cara kerja DC itu memang seperti itu. Mereka itu nggak mau tahu kalian dalam keadaan susah, senang, sedih, sakit. Mereka nggak mau tahu. Yang penting ketika, ya, jatuh tempo dan mereka harus menagih kalian. Jadi biarkan saja. Kalian jangan ikut-ikutan panik. Yang seharusnya hari ini panik itu adalah aplikasi pinjolnya. Karena kita memakai uang mereka dan belum mampu mengembalikannya. Bukan kebalikannya. Hari ini banyak yang terbalik, ya. Banyak malah kita yang panik. Aplikasi pinjolnya biasa-biasa aja tuh. Pihak DC-nya ya memang begitu tugasnya, tinggal kembali ke kita. Yang penting kita harus mampu untuk tetap berdoa dan berusaha sesungguhnya supaya kita punya solusi terbaik, ya, dari setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi.
Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya, mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang panik. Stop panik berlebihan dan buang semua rasa takut kalian ya. Kita akan hadapi semua permasalahan kehidupan ini dengan tidak salah langkah lagi dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.